Bismillahirrahmanirrahim. 37. Mustawi 'alal arsy. Arsy Allah bertempat atau berposisi di atas langit ketujuh. Setelah langit ketujuh ada laut, kemudian Allah berada di atasnya. Inilah yang menjadi perbedaan di antara ahli kalam dan juga ahli sunnah. Mereka saling memiliki pendapat masing-masing. Ahli sunnah meyakini apabila Allah berada di atas arsy-Nya, berarti Allah membutuhkan arsy. Dan kalau Allah di atas arsy, artinya tidak seperti keadaan makhluk yang berada di atas arsy-Nya. Jadi lahiriahnya tidak sama seperti manusia atau hambanya Allah yang sedang duduk di atas singgasananya atau bertempat tinggal di sana. Kemudian ahlu kalam juga mengatakan kalau Allah di atas arsy, maka Allah membutuhkan arsy. Dan kalau Allah di atas arsy, berarti Allah lebih besar daripada arsy-Nya. Dan kalau Allah di atas arsy, berarti seperti raja di atas singgasananya, sehingga kalau singgasananya guling, rajanya juga ikut guling. Dan ini adalah dua perbedaan pendapat antara ahli sunnah dan juga ahli kalam. Namun kemudian wala yaqdiru 'alaiha jalla wa ala. Satu sifat yang tidak akan mampu, artinya seumpama nama-namanya Allah kita pelajari, kemudian kita memahami berdasarkan kemampuan kita, supaya meyakini bahwa Allah lebih dari yang kita fahami. Tidak bisa memahami dengan sempurna saja, itu pun sudah membuat kita khasyah, harus merasa takut terhadap nerakanya Allah dan ingin terhadap surganya Allah. Kalau di dalam surat Al-Anfal disebutkan bahwa mengenai ciri-ciri orang iman dalam merespon bagaimana Allah dan sifat-sifat yang disebutkan, apalagi keadaannya, dibacakan ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surah Al-Anfal ayat 2. Jadi, sesungguhnya orang-orang iman ketika disebutkan ayat-ayatnya Allah, dibacakan ayat-ayatnya Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan ketika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya Allah, bertambahlah keimanan mereka dan mereka terhadap Allah berserah diri. Ada kaidah dari ahli ilmu mengatakan bahwa man arafa rabbahu arafa nafsah. Barang siapa yang mengenal terhadap Tuhannya, maka dia akan mengenal terhadap dirinya sendiri. Maka dia akan menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Tentunya dirinya adalah manusia. Wa khalaqal insanu dha'ifa. Sungguhnya Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Maka tidak akan ada kesombongan, tidak akan ada merasa polos sendiri. Selain tidak ada kesombongan, juga tidak akan ada perasaan ujub. Ada dua hal, ada dua bahasan di mana antara kesombongan dan ujub ini merupakan dua kalimat yang dikenal dengan istilah-istilah untuk menyatakan sesuatu, sebuah kesombongan, sebuah keujuban. Dan apakah maknanya? Mari kita bahas. Ialah perbedaan antara al-kibr dan ujub. Al-kibr adalah sombong, di mana al-kibr itu menyombongkan sesuatu yang dia tidak punyai, merasa hebat meskipun yang disombongkan itu sebenarnya tidak ada. Biasanya orang-orang yang mempunyai sifat al-kibr ini akan menutupi pada kekurangannya. Makanya ahli ilmu mengatakan bahwa la yatawadda'u illa man waqifu bin nafsihi wa la yatakabbaru illa man arafa muqsana nafsihi. Jadi tidak dikatakan tawadhu kecuali orang-orang yang percaya terhadap kemampuannya. Dia
bisa rendah hati dan rendah diri. Nah, dan tidak dikatakan sombong kecuali orang-orang yang mengetahui kekurangannya. Nah, karena dia tahu kelemahannya, maka untuk menutupi terhadap kekurangan dan kelemahannya, dia bersifat atau mengerjakan perbuatan sombong. Sehingga dengan kesombongannya ini menutupi terhadap kelemahan dan kekurangannya. Ialah bahwa ujub memiliki makna sombong. Namun dalam hal ini dia bangga dengan sesuatu yang dimiliki atau merasa dirinya lebih hebat karena mempunyai keutamaan banyak, baik hal harta, kecerdasan, keilmuan, jasa dan lain-lain yang dia miliki. Kalau al-kibr belum tentu ujub, tapi kalau ujub sudah pasti al-kibr. Jadi itu satu yang mengikut sertakan sifat sebelumnya. Tapi kalau memiliki al-kibr belum tentu dia ujub. Jadi tingkatannya lebih parah. Padahal dalilnya disebutkan surah An-Najm ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa sok suci, ialah dengan sombong dengan apa yang dia miliki, merasa ujub karena Allah lebih tahu dengan orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dengan orang-orang yang bersifat ujub. Ujub ini lebih dari sekedar al-kibr. Kalau al-kibr itu kadang-kadang timbul karena tidak tahu, tapi kalau ujub, kesombongan yang timbul dari hawa nafsu. Dia tahu kalau sebenarnya tidak boleh, tapi tetap diterjang. Makanya al-ujub ini lebih tinggi dan lebih besar dosanya. Dan kenapa thalib ini harus terhindar dari ujub? Jawabnya karena al-ujub itu mempunyai atau membuat orang menutup terhadap akalnya, menutup terhadap ilmunya, karena dia merasa cukup dengan yang telah dia miliki. Padahal pada saat dia menutup dirinya untuk tidak mencari ilmu, pada saat itulah dia telah mengemban status orang yang bodoh. Kenapa? Karena dalam sebuah kisah Abdullah bin Mubarak mengatakan, la yazalul mar'u aliman ma talaba wa idza dhanna annahu aliman faqad jahila. Jadi kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan, beliau menyatakan bahwa tidaklah berhenti seseorang menjadi orang-orang yang alim, menjadi ahli ilmu terus menerus selama dia berupaya untuk mencari ilmu dari manapun. Dan ketika dia menyangka bahwa dirinya adalah orang yang sudah pandai, sudah berilmu, maka saat itulah orang tersebut menjadi orang yang bodoh. Selanjutnya bahwa Ibnul Jauzi menceritakan di zaman Bani Israel ada seorang yang ahli ibadah. Pada suatu saat dia diberitahu oleh Allah bahwa ada orang yang lebih pol daripada dirinya. Setelah Allah memberikan informasinya, Allah juga menyebutkan terhadap nama dan tempatnya. Yang selanjutnya pada pagi harinya dengan rasa penasaran dia menemui orang tersebut dan ingin memantau terlebih dahulu dari jauh bagaimanakah keadaannya. Dia menelitinya. Sebenarnya apa hal yang dikerjakan oleh rajul tersebut sehingga Allah mengatakan lebih pol daripada dirinya yang menjadi ahli ibadah. Ternyata biasa saja dan amalnya itu tidak ada yang istimewa menurut hamba dari Bani Israel yang tadi beribadah dan ahli ibadah. Setiap hari dipantau ternyata tidak menemukan hal-hal yang juga menjadi amalan yang istimewa menurut dirinya secara lahir. Setelah itu ditemuilah dia, lalu ditanya kira-kira apakah amalan yang dikerjakan oleh rajul tersebut. Dan dia juga mempertanyakan kira-kira amal apakah yang menjadi amalan andalanmu. Kemudian kok Allah sampai menyatakan bahwa amalmu itu mengalahkan amalnya orang-orang yang ahli ibadah. Akhirnya dia menjawab secara panjang. Dia menjawab bahwa idza kharija min baiti thumma laqaitu musliman qattun annahu khairum minni.
Menurut penuturannya bahwa dia memiliki prinsip ketika dia keluar dari rumahnya dan bertemu orang Islam, sama sekali dia tidak menganggap bahwa dia jauh lebih baik daripada saudara muslimnya yang lain. Dia tidak menganggap bahwa dirinya yang paling terbaik dengan segala keistimewaan dan kepemilikan yang dia punya. Tidak. Kemudian, wa idza ra'awitahu akbaru minni fa'adhunnu wa iqantu annahu aktsara minni ibadan wa ta'ah. Jadi berikutnya bahwa ketika dia melihat seseorang yang jauh lebih besar dibandingkan dirinya, yang jauh lebih tua dari dirinya, maka dia yakin dan percaya bahwa orang tersebut jauh lebih ahli ibadah dan jauh lebih ahli taat dibandingkan dirinya, sehingga dia pun berusaha untuk fastabiqul khairat, mendapatkan tantangan tersendiri di dalam ibadahnya. Begitu juga wa idza ra'aitahu asgharu minni fa'adhunnu aqallu minni dzamban. Ketika dia melihat terhadap seseorang yang kecil, seorang yang masih kecil, kemudian keadaannya adalah belum banyak dosa, maka dia menyangka bahwa dosanya orang tersebut jauh lebih kecil daripada dosaku. Nah, karena dia merasa demikian, maka saya juga berupaya untuk tidak mengerjakan dan menjauhi terhadap dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang lain, sehingga dalam buku catatan amalnya tentunya banyak bernilaikan pahala. Termasuk bentuk dari sifat tawadhu itu, ketika melihat saudaranya melanggar atau maksiat, maka sifatnya orang itu adalah yaitu yattabi'ul mu'adzir, artinya mencari alasan untuk dirinya dalam artian yang baik, di mana mungkin saja alasannya adalah dia melanggar karena lupa, atau mungkin keimanannya sedang keadaan turun. Jangan seperti sifatnya orang-orang munafik yang yattabi'us sayyi'at, artinya selalu meneliti terhadap kesalahannya orang lain. Seperti dicontohkan di zaman Nabi, ada sahabat yang bernama Khawat bin Jubair. Dia pemuda yang tampan, yang suka syair. Kemudian dia berjalan dengan Nabi ke suatu kawasan dan menginap di daerah sana, di daerah itu, yaitu daerah Manid Dhuhran, kawasan di antara Madinah dan Najd. Pada suatu malam, Khawat ini keluar pergi agak jauh dari perkemahan, dan ketika dia ada di suatu perkemahan, kemudian dia jalan-jalan di sana. Dari kejauhan dia melihat ada kumpulan beberapa gadis yang sedang bercengkrama. Setelah melihat ada gadis-gadis yang sedang duduk-duduk, kemudian dia kembali dari tempat dia keluar, kemudian dia masuk ke kemahnya, lalu dia ganti baju yang bagus dan memakai selendang. Akhirnya, Khawat ini keluar menuju tempat para gadis-gadis tadi. Lalu dia ikut duduk di situ, lalu kemudian dia bernyanyi dengan syair-syairnya. Saat dia melantunkan syairnya, isi-isi syair itu membuat para perempuan tersebut senang. Dan isi syair-syairnya ya rayuan, ya gombalan, yang pada akhirnya dia juga mencoba untuk merayu terhadap mereka. Ayo kesini, bahwa dunia adalah milik kita berdua. Kamu sebagai rembulan, aku sebagai matahari. Kamu sungainya dan aku gunungnya. Dan berisikan hal-hal yang lain. Contoh halnya lagi, dunia adalah milikmu, semua akan kita, tetapi kamu jadi milikku. Nah, semua adalah syairan yang dilanturkan oleh Khawat, dan pada akhirnya pas lagi gombal-gombalan seperti itu, sedang rayu-rayuan seperti itu, ternyata Nabi juga keluar untuk niat buang hajat dan melewati tempat itu. Dari kejauhan dia melihat bahwa Nabi telah keluar untuk suatu keperluan.
Melihat keadaan Nabi yang hampir menyaksikan dirinya, langsung dia berdiri pura-pura mencari sesuatu. Jadi menyembunyikan atau menutupi terhadap apa yang baru saja dia lakukan. Sebenarnya Nabi sudah tahu kalau dia itu duduk di tengah-tengah atau di sekitaran para wanita. Nabi ketika menjumpai terhadap Khawat ini ya tidak langsung menegurnya secara keras. Dia dengan gelagat yang dilakukan oleh Khawat itu tetap bertanya, apa yang kamu sedang lakukan di sini Khawat? Kemudian Khawat pun akhirnya berupaya untuk berbohong. Wah Nabi, unta saya lepas. Lantas Nabi hanya tersenyum saja dan Nabi tidak marah. Pada akhirnya supaya nggak kelihatan bahwa dia mengikuti terhadap Nabi dan membantu Nabi, akhirnya Khawat berupaya untuk menjauh dari bertemu dengan Nabi. Salah satu hal yang dilakukan adalah akhirnya besok pada saat paginya dia bertemu dengan Nabi, oleh Nabi ya disindir lagi. Wahai Khawat, bagaimana kabar tentang untamu yang hilang? Namun dia tetap menceritakan bahwa ya belum ketemu. Setiap ketemu oleh Nabi disindir dengan hal-hal yang berkaitan dengan untanya itu. Pada akhirnya dia malu untuk bertemu dengan Nabi, sehingga dia usaha pokoknya bagaimana caranya tidak bertemu Nabi. Dia mendahului Nabi sampai ke Madinah. Ternyata pada saat sholat ketemu Nabi lagi. Oleh Nabi disindir lagi. Akhirnya berhari-hari dia nggak mau ke masjid Nabi. Meskipun kemudian dia tetap ingin di dalam hatinya dia ingin masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Dan ya namanya keinginan yang besar, sholat dengan pahala yang besar. Akhirnya dia usaha mencari tempat yang kira-kira tidak dilihat oleh Nabi, namun dia tetap sholat di sana. Ketika dia sholat sunnah, begitu dapat 1 rakaat, tiba-tiba keluarlah Nabi dari kamarnya dan Nabi sholat di dekatnya. Padahal sudah mencari area yang tidak dilihat oleh Rasulullah, tapi tetap saja justru malah dia dipertemukan dan dijumpai, bahkan sholat berdekatan dengan Nabi. Karena dia berada di sisi Nabi, padahal dia berupaya menghindar, akhirnya dia sholat dengan memanjangkan bacaannya. Ketika Nabi berada di dekatnya, Khawat dengan keadaan sholat yang memang mencari, berupaya di tempat yang tidak kelihatan dari Nabi. Pada akhirnya Nabi datang dan sholat di dekatnya. Khawat berupaya untuk memanjangkan rakaatnya supaya Nabi lebih lama untuk tidak bertemu dengan dirinya. Karena kalau nanti sholatnya sama-sama selesai bareng bersama Nabi, nanti dia ditanya lagi oleh Nabi, disindir lagi. Pada akhirnya setelah Nabi sholat kemudian dan Khawat ini belum kunjung selesai, Nabi mengatakan bahwa wahai Khawat, silahkan kamu panjangkan bacaanmu sesuai kehendakmu dan aku akan menunggu di sini. Akhirnya ketika Nabi berbicara demikian, Khawat pun menyegerakan sholatnya dan minta maaf dengan tulus kepada Rasulullah SAW bahwa kemarin sebenarnya dia tidak mencari onta yang hilang. Dia jujur kepada Rasulullah bahwa dengan cara itulah dia semakin cinta kepada Nabi. Karena bagaimanapun Nabi tahu kalau dia melanggar, namun bagaimana cara Nabi dalam mengingatkannya, ini namanya adalah mencarikan alasan barangkali saudaranya itu maksiat karena lupa, atau ini bentuk tawadhu'nya Nabi, bagaimana Nabi menghargai terhadap seseorang. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Al-Kabir.